Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Tono Rahmat, dan pada video kali ini saya akan mengenalkan satu alat musik tiup yang sering digunakan di sekolah. Nama alat musiknya adalah recorder, ya. Tulisannya adalah RECORDER, recorder. Namun kalau kita cari di ensiklopedi, terutama ensiklopedi bahasa asing, kita jarang menemukan nama ini. Ya, yang sering kita temukan di ensiklopedi itu namanya adalah block flute, BLOCKFLUTE, block flute. Ya, kenapa block flute? Karena block itu artinya nadanya sudah pasti, ya. Kalau nada C misalnya saya tiup di sini, itu ya bunyinya C, nggak mungkin berubah lagi, ya. Blok, sudah di blok, ya. Nah, kemudian alat musik ini adalah termasuk jenis alat musik tiup atau yang disebut aerofon, ya, aerofon, karena sumber bunyinya dari udara, ya, sumber bunyinya dari udara. Udara yang mana? Udara yang kita tiupkan ke alat musik ini. Kalau kita nggak meniup alat musik ini kan nggak terdengar suaranya. Tapi karena sumbernya dari udara, maka ini termasuk alat musik tiup atau jenisnya adalah aerofon. Sama seperti vokal kita. Itu kan dari udara, ya. Tetapi di alat musik kita lebih kompleks daripada alat musik ini. Dia tidak hanya udara sumbernya, tapi juga ada pita suara, itu kalau di vokal, ya. Ada membrannya. Jadi kombinasi antara aero sama membran. Udara sama selaput. Yang dimaksud selaput adalah pita suara. Nah, kembali kepada recorder ini. Ini adalah jenis recorder sopran, ya. Jenisnya adalah recorder sopran. Ada macam-macam jenis recorder, namun yang banyak digunakan di sekolah-sekolah adalah recorder yang seperti ini, sopran, ya. Dan kalau kita mau bermain alat musik ini, kita harus tahu bagaimana cara memainkannya. Dari pertama, jarinya. Jari yang digunakan ada jari tangan kiri untuk posisi di atas recorder, ini lubang-lubang di atas recorder, dan jari tangan kanan untuk di bawah, lubang-lubang yang di bawahnya. Jadi posisinya demikian, ya. Posisinya demikian. Kemudian posisi tubuh itu tegak, ya, jangan bungkuk, ya, tegak, dan posisi recordernya itu tidak lurus ke bawah, tapi agak miring diagonal, ya. Posisinya agak miring diagonal. Karena kalau lurus ke bawah, ini akan sulit posisi jari untuk memainkan alat musik ini, ya. Jadi kita harus begini. Di satu sisi dengan posisi tubuh yang tegak, itu akan membantu pernafasan kita untuk kestabilan udara yang kita gunakan dalam meniup alat musik recorder ini, ya. Oke, kemudian balik ke jari tangan kiri dan tangan kanan. Kalau jari tangan kiri yang dipakai adalah pertama jempol. Ya, jempol itu untuk menutup atau bermain-main di lubang paling belakang dari recorder. Ini paling belakangnya ada satu lubang yang menetapkan tinggi rendahnya selain jari yang di depannya. Ini juga menentukan untuk tinggi rendahnya. Nah, ini jempol digunakan untuk menutup, ya, jempol tangan kiri. Kemudian yang di depan ini ada 3 jari yang kita gunakan, telunjuk,
untuk menutup lubang yang paling atas, jari tengah untuk menutup lubang yang kedua di bawahnya, jari manis untuk menutup lubang ketiga dari atas. Jadi 1, 2, 3. Kelingking, jari kelingking tangan kiri tidak digunakan. Ya, kemudian jari tangan kanan. Jari tangan kanan yang dipakai ada 4, yaitu telunjuk, menutup lubang berikutnya yang di bawah tadi, ini yang lubang keempat dari atas. Kemudian jari tengah menutup lubang yang di bawahnya. Jari manis juga demikian menutup lubang di bawahnya. Dan jari kelingking menutup lubang di bawahnya. Ya, ini adalah cara memposisikan jari pada alat musik recorder. Nah, untuk meniupnya ini ada alat namanya ada bagian di recorder namanya mouthpiece ya. Mouthpiece atau tempat mulut ya. Mouthpiece ini itu untuk kita gunakan memperantarai udara dari pernafasan kita kepada alat musik ini. Ini kalau ditutup semua bunyinya demikian, ya. Itu adalah C, ya, not C. Dapat diperhatikan notasinya pada gambar berikut ya di sisi saya. Itu adalah not C. C-nya terletak di garis bantu pertama di bawah para nada kunci G. Itu adalah not C-nya, yaitu not yang bunyinya itu ketika semua jari tertutup, ya, menutup lubang pada recorder ini, maka bunyinya adalah C. Kemudian kita buka kelingking. Ya, ketika kelingking kita buka, maka bunyinya adalah D. Ya. Kemudian kita buka lagi, jari manis adalah E. Kemudian kita buka jari tengah adalah F. Kita buka jari telunjuk G, ya, yang ini G. Ya, kemudian A, kita buka jari manis tangan kiri, A. Kemudian jari tengah kita buka menjadi B. Tapi perhatikan dari G, itu jempol tangan kiri tetap menutup lubang yang di belakang, ya, menutup penuh. Kemudian B ke C, yaitu ini. Telunjuk dibuka, digantikan oleh jari tengah, tangan kiri. Jadi kalau saya ambil dari G, ini adalah C yang tinggi. Kalau C yang rendahnya kalau ditutup semua. Ya, kalau C yang tinggi seperti ini, jari tengah menutup lubangnya, kemudian jempol juga tutup lubangnya. Itu ya. Nah, ini adalah langkah awal bagaimana kita belajar atau mengenal posisi nada-nada pada recorder untuk 1 oktav, ya, untuk 1 oktav. Jadi 1 oktav itu begini.
1 oktav. Kalau turun, ya. Nah, ada satu hal lagi yang jangan dilupakan adalah cara meniup. Cara meniup itu kita harus menggunakan membaca seolah-olah seperti T, tapi T yang lidahnya ditarik ke belakang. Jadi T, bukan T, ya, bukan gigi dengan lidah yang dipertemukan T, tapi langit-langit dengan lidah. T, langit-langit depan, ya, T. Nah, kalau dipakai di recorder menjadi tu, bukan tu, ya, tapi tu, tati tu. Jadi kita pakai tu-nya. Tu untuk meniup nadanya atau kita mensuplai udara ke dalam recorder ini. Mengapa pakai tu? Supaya stabil, ya. Kalau kita tanpa menggunakan lidah, maka bisa jadi suaranya tidak stabil. Tidak bisa terkendali udaranya. Gitu ya. Makanya kita harus pakai tu. Demikian untuk mengenal recorder awal, ya, supaya nanti kalau ini sudah bisa dilatih, maka saya akan lanjutkan dengan video berikutnya, masih lanjutan dari video tentang mengenal recorder. Jadi terakhir saya akan ulas kembali atau cara membunyikan kembali dari C rendah tertutup semua sampai C yang tinggi, jari tengah dengan jempol di belakangnya ditutup, ya, berurutan dari nada rendah ke nada yang tinggi. Kemudian turunnya itu. Selamat berlatih. Kita ketemu lagi pada video lanjutan dari video ini. Salam.